Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'd. Para pemirsa yang berbahagia, soimin soimat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai saat ini kita masih diberikan kenikmatan untuk bisa melaksanakan ibadah puasa. Semoga kita senantiasa istiqomah dalam melaksanakan ibadah puasa dan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi hambanya yang bertakwa, sebagaimana yang disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan keharibaan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan banyak bersalawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita mendapatkan syafaat dari beliau, baik itu syafaat di dunia, begitu juga syafaat di hari akhir. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kaum muslimin, soimin soimat yang berbahagia, puasa yang diartikan secara bahasa atau as-shaum atau as-shiyam bermakna al-imsak. Al-imsak diartikan dalam bahasa Indonesia menjadi menahan diri dari sesuatu. Ketika dipahami bahwa makna as-shiyam dalam syariat agama Islam yaitu menahan sesuatu dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Definisi as-shaum atau as-shiyam maknanya yaitu menahan dari sesuatu yang membatalkan puasa, baik itu makan, minum, ataupun berhubungan suami istri di siang hari. Tetapi makna ini bisa dipahami lebih jauh lagi, bahwa makna puasa yang diartikan dengan menahan itu bisa diartikan dengan menjaga atau menahan pandangan untuk melihat sesuatu yang buruk, atau menahan ucapan atau lisan dari ucapan-ucapan yang mengantarkan kepada keburukan atau bahkan mengarahkan kepada kerusakan atau perpecahan, atau juga menahan telinga dari pendengaran-pendengaran hal-hal yang merusak diri kita sendiri, atau juga menahan dari kaki untuk berjalan ke tempat-tempat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita akan membahas bahwa makna puasa memiliki keutamaan, yaitu menahan diri untuk tidak mengucapkan hal-hal yang buruk. Kita akan membahas bahwa menahan diri untuk mengucapkan hal-hal yang buruk dalam arti menjaga lisan kita, ini sebenarnya bisa membangun kebersamaan ataupun perdamaian. Nah, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari hadis yang disampaikan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'li jaruh, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, harusnya dia tidak menyakiti tetangganya.
Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dia selalu memuliakan tetangganya. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, dia mengucapkan kata-kata yang baik. Kemudian kalau tidak mengucapkan kata-kata yang baik, lebih baik dia diam. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Mengucapkan kata-kata yang baik, sebagaimana di akhir hadis tersebut disampaikan, memiliki makna bahwa di bulan puasa ini menjaga ucapan dari hal-hal yang buruk itu begitu penting. Oleh karena itu, Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk mengatakan hal-hal yang baik. Kalau tidak mengatakan hal yang baik, maka sebaiknya kita diam. Di hadis lain kita bisa lihat hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Amr bin As. Beliau mengatakan, hadis dari Rasulullah SAW, bahwa al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Bahwa seorang muslim adalah mereka yang memberikan keselamatan kepada muslim yang lain, baik itu dengan tangannya maupun lisannya. Kita bisa perhatikan bahwa dari dua hadis tadi, begitu pentingnya Rasulullah mengajarkan untuk menjaga lisan agar kita dapat selamat. Menjaga lisan agar kita dapat memberikan keselamatan bagi muslim yang lainnya atau saudara muslim kita yang lainnya. Saking begitu pentingnya menjaga lisan, kita lihat saja konteks pada saat ini bahwa menjaga lisan untuk tidak mengucapkan hal-hal yang buruk, kita bisa melihat tidak hanya sebatas ucapan yang keluar dari lisan kita. Kalau kita melihat ucapan yang keluar dari lisan kita, kalau misalkan tidak menjaga ucapan tersebut, disampaikan kepada orang sehingga menyakiti hati orang lain, dan ini bisa merusak hubungan silaturahim antara sesama muslim. Maka dari itu, mengucapkan ungkapan-ungkapan yang baik atau memuji saudara-saudara kita itu lebih baik. Kalau tidak, sebaiknya diam. Dan menjaga lisan, sebagaimana yang disampaikan oleh hadis yang dari sahabat Abdullah bin Amr bin As tadi, keselamatan seorang muslim itu terletak dari bagaimana mereka menjaga lisannya, bagaimana mereka menjaga ucapannya. Ketika kita hidup bertetangga, kita bisa menjaga ucapan-ucapan kita kepada sesama muslim yang ada di sekitar kita. Begitu juga dengan tamu kita yang datang ke rumah, kita muliakan dengan menyampaikan ucapan-ucapan yang baik. Ini merupakan bagian hal kecil untuk membangun ketenangan yang ada pada diri kita, begitu juga ketenangan orang-orang yang ada di sekitar kita. Oleh karena itu, ketika terbangun ketenangan hati atau ketenangan jiwa dengan bisa menjaga lisan, dengan mengucapkan hal-hal yang baik, kalau tidak mengucapkan hal-hal yang baik, lebih baik diam, itu bisa kita pahami dalam konteks yang lebih besar, dapat memberikan kedamaian bagi masyarakat kita apabila semua muslim bisa menjaga lisannya untuk tidak mengucapkan hal-hal yang buruk, menjaga perasaan saudara-saudara muslim yang lain. Ini akan menjalin atau membangun kedamaian dan kebahagiaan di antara muslim yang lainnya. Oleh karena itu, puasa yang kita jalankan pada tahun ini dengan memperbanyak untuk mengetahui bagaimana hikmah menjaga lisan kita, menjaga ucapan agar tidak mengucapkan hal-hal yang buruk, ini bisa memberikan kebahagiaan dan kedamaian. Untuk lebih jauh lagi,
yang kita lihat dengan pemahaman secara kontekstual, lisan atau ucapan yang keluar tidak hanya dari mulut kita, tetapi di dunia digital ini itu informasi-informasi yang tentu yang kita sebarkan melalui media sosial atau seluler yang kita miliki. Kita dapat menahan untuk menyebarkan info-info yang belum jelas apakah informasi itu dari mana asalnya, benar atau tidak. Sebagaimana dalam Al-Quran disebutkan, Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyan. Wahai orang-orang yang beriman, kalau misalkan ada berita datang kepadamu, sebelum kau menyampaikan maka cross-check terlebih dahulu, tabayun terlebih dahulu. Jika tahu informasi itu benar, dipertimbangkan lagi apakah informasi itu ketika disebarkan dapat mengganggu keharmonisan di antara kita, di masyarakat kita atau tidak. Maka hal itu kita bisa berpikir lebih cerdas, kita bisa berpikir lebih matang, sehingga puasa yang kita jalani untuk menjaga lisan kita itu bisa membangun kedamaian, ketenangan, kesejahteraan di antara masyarakat kita atau lingkungan kita, terutama negara kita Indonesia. Semoga apa yang kami sampaikan tadi bisa bermanfaat untuk kami pribadi dan juga untuk pendengar sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Ta'fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.